Sejak kepindahannya dari Qatar ke Barcelona, Xavi Hernandez diharapkan sebagai juru selamat baru bagi menurunnya performa Barcelona dalam beberapa musim kebelakang. Meskipun pada awalnya langkah Xavi tidaklah berjalan mulus karena ia masih berproses membenahi struktur yang sudah kadung amburadul di Barcelona ketika itu. Namun secara perlahan, Xavi mampu mengevaluasi semua dengan caranya sendiri tentang apa yang harus segera dibenahi. Hasilnya pun cukup bisa terlihat tatkala Barca memang pelan-pelan mampu menunjukkan progres yang signifikan di bawah komandonya. Lantas bagaimana cara seorang Xavi melakukan semua itu? Tentu jika hanya bermodal kata cinta, kok rasanya naif banget sih? So, tanpa basa-basi lagi, inilah cara Xavi Hernandez untuk menulis cerita baru FC Barcelona. Barcelona perlahan namun pasti mulai menuju arah yang benar di bawah komando Xavi sebagai pelatih. Ya, pria yang sangat mencintai Barca itu tentu tak hanya modal cinta semata layaknya pria di luar sana. Namun Xavi mengaplikasikan wujud cintanya dalam bentuk sebuah keberanian untuk merombak total struktur Barca yang hancur lebur di bawah Bartomeu. Ya, jika ditanya kapan saatnya Barca harus kembali merebut tahta dari Real Madrid, maka jawabannya adalah sekarang. Dan langkah awal yang dilakukan Xavi memang bisa disebut sangat spekulatif dan beresiko. Pertama, ia sebisa mungkin membuat Ousmane Dembele yang berkaki kaca bertahan di Barca kendati gajinya dikurangi. Hal itu sempat menimbulkan polemik karena manajemen sendiri berniat melepas sang pemain jika ada tawaran yang pas. Namun Xavi secara berani menegaskan untuk mempertahankannya hingga akhirnya berhasil. Kedua adalah kedatangan Rafinha dengan harga mahal yakni 58 juta euro. Mengingat ia punya posisi yang serupa dengan Dembele, tampaknya Xavi benar-benar menyukai pemain sayap yang dinamis karena sebelumnya sudah ada nama Ferran Torres. Setelah itu, ia secara cerdas membajak pemain macam Frank Kessie dan Andreas Christensen sebagai tambahan amunisi. Kehadiran Kessie juga dinilai sebagai langkah awal antisipasi seandainya jika Frenkie de Jong benar-benar deal dengan Manchester United yang semakin liar mendekatinya. Jika kita menilai semua itu cukup, tentu kita salah besar, sebab masih ada satu nama lagi yang dianggap sebagai rekrutan terbaik. Yap, dia adalah Robert Lewandowski, bomber haus gol yang ditebus dari Bayern Munchen senilai 50 juta euro. Nah, jika dilihat dari sini, sudah jelas jika momen saat Carlo Ancelotti dengan Real Madridnya menyatakan sudah puas dengan skuad yang ada. Namun Xavi tidak. Ia terus bermimpi mewujudkan rasa cintanya kepada Barca dengan caranya sendiri. Maka di musim depan, kita akan melihat bagaimana Xavi sang pemimpi akan berhadapan dengan Ancelotti sang pragmatis di El Clasico. Setelah semua pemain datang, tentu saja ini akan menimbulkan resiko besar, khususnya di bagian keuangan Barca. Mereka memang punya uang untuk datangkan pemain, namun itu semua dibayar dengan konsekuensi pemotongan gaji dari para pemainnya. Hal itu dilakukan agar salary cap mereka tetap stabil. Lantas bagaimana jika ada yang dilakukan Xavi justru jadi bumerang tersendiri? Kembali lagi, semua itu adalah resiko dan Xavi siap bertanggung jawab. Toh ia juga telah mendapat restu dari Joan Laporta untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dan sekarang kita semua sepakat bila musim depan adalah musim yang diprediksi akan menjadi musim yang pas bagi Barcelona untuk comeback menjadi raja di Spanyol dan Eropa.